Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang aku dan bayiku dibuang suami ke rusun reot demi sambut mantannya dari Paris. Dia pilih wanita berbau parfum dibanding wanita bau minyak telon. Kubuat ia menyesal saat aku ungkap jati diriku yang sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari sore itu membias samar di balik gorden tipis ruang keluarga, memantulkan bayangan siluet Melissa yang sedang menimang buah hatinya, Arkan. Bayi mungil berusia 3 bulan itu tertidur lelap dalam dekapan Melissa, menyebarkan aroma khas yang selalu menenangkan jiwanya. Wangi minyak telon campuran bedak bayi yang lembut. Bagi Melissa, aroma ini adalah lambang kebahagiaan sejati. Wangi dari sebuah perjuangan panjang menjadi seorang ibu. Melissa memandang wajah putranya dengan penuh rasa syukur. Pernikahannya dengan Adrian yang sudah berjalan 2 tahun terasa begitu sempurna. Setidaknya sampai beberapa bulan yang lalu. Adrian adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Pria yang gigih dan berwibawa. Dahulu, sebelum Arkan lahir, Adrian selalu pulang tepat waktu. Meluangkan waktu untuk sekadar duduk berdua di beranda rumah mewah mereka. Menikmati secangkir teh hangat sambil bertukar cerita tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak-anak mereka kelak. Namun, roda waktu berputar, dan kesibukan perlahan mengubah segalanya. Sejak Adrian memenangkan tender besar dan memperluas jaringan bisnisnya hingga ke Eropa, waktu kebersamaan mereka terkikis habis. Melissa memaklumi hal itu. Ia memilih untuk menepi dari hiruk-pikuk dunia luar, menanggalkan gaun-gaun mahalnya, dan sepenuhnya mendedikasikan diri sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang sederhana. Baginya, kemewahan sejati bukanlah pada pakaian yang melekat di tubuh, melainkan pada kehangatan sebuah keluarga. Kap. Melissa mengecup dahi Arkan dengan lembut. Rambutnya sengaja dicepol tinggi. Pakaian daster katun longgar menjadi seragam kebesarannya sehari-hari. Ia sengaja tidak menggunakan parfum mewah lagi karena kulit sensitif Arkan sering memerah jika terkena wewangian berbahan kimia keras. Minyak telon pun menjadi sahabat setianya. Suara deru mobil yang sangat ia kenal terdengar berhenti di halaman depan. Jantung Melissa berdesir hangat. Adrian pulang lebih cepat dari biasanya. Dengan langkah bergegas namun hati-hati agar tidak membangunkan bayinya, Melissa berjalan menuju pintu depan. Senyum manis sudah terkembang di bibirnya, siap menyambut sang suami yang pasti lelah setelah seharian bekerja. Ketika pintu terbuka, aroma yang pertama kali menyergap indera penciuman Melissa bukanlah aroma maskulin khas Adrian yang biasanya, melainkan keharuman lain. Sebuah wewangian parfum mewah, jasmin bercampur vanila yang sangat kuat dan mahal, menyeruak masuk, mendominasi udara di sekitar mereka. Aroma itu begitu pekat, seolah sengaja ditinggalkan oleh seseorang yang baru saja berada sangat dekat dengan suaminya. Adrian berdiri di ambang pintu. Penampilannya sangat rapi, setelan jasnya licin tanpa celah. Namun tatapan matanya terasa dingin saat menatap Melissa. Tidak ada lagi binar hangat yang dulu selalu menyambutnya. Adrian melangkah masuk tanpa mengucapkan salam, melepaskan sepatunya dengan gerakan yang tampak gusar. "Mas, sudah pulang? Mau dibuatkan teh hangat atau langsung mandi?" Tanya Melissa dengan suara selembut mungkin, berusaha mengabaikan firasat aneh yang tiba-tiba menyelinap di hatinya. Adrian menghentikan langkahnya, berbalik menatap Melissa dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya tertuju pada daster Melissa yang sedikit basah karena bekas tetesan ASI, rambut yang berantakan, dan telapak tangan yang masih menyisakan aroma minyak telon. Ada guratan kekecewaan dan kejauhan yang amat sangat di mata suaminya itu. "Tidak usah, Melissa. Aku tidak butuh teh," jawab Adrian datar. Suaranya terdengar asing dan berjarak. Ia mengembuskan napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah ponsel dari saku jasnya, mengetik sesuatu dengan cepat sebelum kembali menatap istrinya. Melissa mengerutkan kening, merasakan ketegangan yang mendadak melingkupi ruangan yang biasanya hangat itu. "Mas, ada apa? Apa ada masalah di kantor?" Adrian tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju sofa, duduk dengan menyilangkan kaki, lalu menatap Melissa dengan tatapan yang sulit diartikan. "Melissa,
Duduklah dulu. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita bicarakan sekarang juga. Ini menyangkut masa depan kita, dan masa depan rumah tangga ini. Melisa merasakan dadanya bergemuruh. Ia memeluk Arkan sedikit lebih erat, perlahan berjalan mendekati sofa dan duduk di seberang suaminya. Suasana rumah mewah mereka mendadak terasa begitu sunyi dan mencekam. Hanya menyisakan detak jam dinding yang seolah menghitung mundur kebahagiaan yang selama ini ia jaga. Melisa duduk dengan tegap di hadapan Adrian, berusaha menyembunyikan getaran di kedua lututnya. Di dalam pelukannya, Arkan menggeliat kecil, mencari posisi yang nyaman di dada sang ibu yang detak jantungnya kian berpacu cepat. Aroma minyak telon dari tubuh bayinya seolah menjadi benteng pertahanan terakhir bagi Melisa untuk tetap tenang dan tegar menghadapi perubahan sikap suaminya yang begitu mendadak. Adrian memperbaiki posisi duduknya. Ia melonggarkan sedikit dasinya, seolah-olah ruangan ber-AC itu mendadak terasa begitu menyesakan baginya. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Melisa, namun tidak ada lagi kehangatan di sana. Hanya ada kekosongan, dan mungkin sedikit rasa jengah yang disembunyikan dengan rapi. Melisa, Adrian membuka suara. Nadanya begitu formal, seolah ia sedang berbicara dengan rekan bisnisnya, bukan dengan wanita yang telah menemaninya dari bawah. Beberapa bulan terakhir ini, aku merasa kita sudah tidak lagi berjalan di jalur yang sama. Aku berkembang dengan bisnisku, bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana, sementara kamu seolah terjebak di tempat ini. Melisa tertegun. Kalimat itu terasa seperti kerikil tajam yang dilemparkan tepat ke wajahnya. Apa maksudmu, Mas? Aku berada di rumah ini untuk mengurus anak kita. Aku memilih untuk fokus pada Arkan karena dia masih sangat kecil dan membutuhkan perhatian penuh dari ibunya. Adrian mengembuskan napas panjang, menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa, lalu melipat tangan di dada. Aku tahu, dan aku menghargai tugasmu sebagai ibu. Tapi lihat dirimu sekarang, Melisa. Setiap kali aku pulang ke rumah, yang kusambut adalah aroma minyak telon, daster yang kusut, dan keluhan tentang bayimu yang rewel. Rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah seorang pengusaha sukses. Rumah ini terasa seperti tempat penitipan anak. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam lubuk hati Melisa. Ia menatap daster katun longgar yang dipakainya. Ya, daster ini tidak mewah, tapi ini adalah pakaian paling nyaman untuk menyusui Arkan. Ia sengaja tidak berdandan berlebihan karena seluruh waktunya tersita untuk memastikan tumbuh kembang putra mereka berjalan dengan baik. Apakah pengorbanan itu kini dianggap sebagai sebuah kesalahan di mata Adrian? Mas, penampilanku bisa diubah jika itu yang membuatmu terganggu, kata Melisa, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Suaranya bergetar, namun ia mencoba untuk tetap sopan. Aku bisa kembali berdandan. Aku bisa memakai gaun-gaun yang kamu belikan dulu jika kita hendak pergi keluar. Tapi untuk sehari-hari di rumah, mengurus Arkan. Ini bukan cuma soal pakaian, Melisa. Adrian memotong kalimat istrinya dengan nada yang sedikit meninggi, meskipun ia segera menurunkan volumenya kembali, sadar bahwa ada bayi yang sedang tidur di antara mereka. Ini soal kelas, soal aura. Di luar sana, duniaku menuntut standar yang tinggi. Rekan-rekan bisnisku didampingi oleh wanita-wanita yang berwawasan luas, anggun, dan berkelas. Wanita yang menyebarkan aroma parfum Prancis yang elegan saat mereka berjalan, bukan aroma minyak telon yang membuatku pusing setiap kali masuk ke rumah ini. Mendengar kata parfum Prancis, ingatan Melisa langsung melayang pada aroma jasmin dan vanila pekat yang tercium dari tubuh Adrian saat pria itu baru saja melangkah masuk tadi. Sebuah kecurigaan yang menyakitkan mulai merayap di benaknya. Namun Melisa mencoba menepisnya. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia tidak ingin merusak apa yang tersisa dari pernikahan mereka dengan kecemburuan yang membabi buta. Jadi, karena aroma tubuhku dan pakaianku, kamu merasa aku tidak pantas lagi mendampingimu, Mas? Tanya Melisa. Suaranya kini terdengar sangat lirih namun syarat akan kekecewaan yang mendalam. Adrian terdiam sejenak. Ia mengalihkan pandangannya ke arah jendela luar, melihat ke arah taman rumah mereka yang tertata rapi. Sesuatu tampak berkecamuk di dalam pikirannya,
Sebuah rahasia yang tampaknya sudah sangat matang ia persiapkan, namun masih mencari celah yang tepat untuk dilontarkan sepenuhnya. Aku hanya ingin kita mengevaluasi kembali hubungan ini, Melissa. Aku butuh ruang, dan kurasa kamu juga butuh waktu untuk merenungkan kembali apa arti menjadi pendamping seorang Adrian. Ucap Adrian dingin, mengakhiri kalimatnya dengan sebuah ketegasan yang membuat firasat buruk di hati Melissa kian menjadi nyata. Keheningan malam yang mencekam menyelimuti ruang keluarga. Melissa masih terpaku di tempatnya, menatap lurus ke arah Adrian yang kini tampak begitu asing di matanya. Kata-kata suaminya tentang ruang dan evaluasi terus terngiang, menciptakan lubang kehampaan yang teramat dalam di dadanya. Arkan kecil dalam dekapannya menggeliat lembut, seolah bisa merasakan kegundahan yang sedang melanda hati sang ibu. Meminta ruang. Melissa mengulang kalimat itu dengan suara yang nyaris berbisik. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa ketegaran yang ia miliki. Mas, kita baru saja dikaruniai seorang anak. Arkan baru berusia 3 bulan. Di saat dia membutuhkan kehadiran ayahnya, dan di saat aku membutuhkan dukungan suamiku, kamu justru meminta ruang untuk mengevaluasi pernikahan kita. Adrian tidak langsung menjawab. Ia berdiri dari sofa, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman depan, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Punggungnya yang tegap tampak begitu kaku. Dari posisi itu, ia tidak harus melihat mata Melissa yang kini berkaca-kaca. Ini bukan keputusan yang mendadak, Melissa, ujar Adrian tanpa menoleh. Aku sudah memikirkan hal ini matang-matang. Kesibukanku di luar sana sangat menyita energi, dan saat pulang ke rumah, aku mendambakan sebuah oase. Aku butuh pendamping yang bisa mengimbangi langkahku, bukan seseorang yang dunianya hanya berputar di dalam tembok rumah ini. Melissa tersenyum getir. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa. Dahulu, Adrian sendiri yang memintanya untuk berhenti dari pekerjaannya di sebuah perusahaan multinasional tak lama setelah mereka menikah. Adrian yang mengatakan bahwa ia mampu mencukupi segala kebutuhan mereka dan ingin Melissa fokus menjaga kehangatan rumah tangga. Namun kini, setelah Melissa merelakan seluruh impian dan karirnya demi mengabdi pada keluarga, hal itu justru dijadikan alasan untuk menyudutkannya. Sebelum Melissa sempat membalas, terdengar suara getar dari ponsel Adrian yang diletakkan di atas meja kaca. Layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan masuk. Karena posisi duduknya yang dekat, Melissa secara tidak sengaja dapat melihat nama pengirim yang tertera di sana, sebuah nama yang seketika membuat darahnya berdesir dingin. Clarissa, sebuah nama dari masa lalu Adrian. Wanita yang dulu pernah mengisi hati suaminya sebelum mereka berpisah karena Clarissa memilih untuk melanjutkan pendidikan dan berkarir di Paris, Prancis. Hati Melissa mencelos. Potongan-potongan teka-teki yang sejak tadi mengganggu pikirannya mendadak mulai menyatu. Aroma parfum mewah jasmin dan vanila yang sangat kuat di tubuh Adrian, pembicaraan tentang wanita berkelas dari Paris, dan perubahan sikap suaminya yang drastis, semuanya kini memiliki sebuah muara. Adrian dengan cepat menyambar ponselnya. Ada kilatan kepanikan yang sekilas melintas di matanya saat menyadari Melissa sempat melirik ke arah meja. Ia bergegas membalikan ponselnya, lalu menatap Melissa dengan raut wajah yang kembali mengeras, seolah ingin menutupi kegugupannya dengan ketegasan yang dibuat-buat. Siapa Clarissa? Mas? Apakah dia sudah kembali dari Paris? Tanya Melissa, berusaha menjaga suaranya tetap datar dan tenang, meskipun di dalam dadanya seolah ada badai yang siap meledak kapan saja. Ia tidak ingin terlihat lemah ataupun meledak-ledak dengan amarah yang tidak terkontrol. Adrian tampak terkejut mendengar pertanyaan istrinya yang begitu langsung. Ia berdeham kecil, mencoba menguasai keadaan. Itu tidak ada hubungannya dengan pembicaraan kita, Melissa. Clarissa memang sudah kembali untuk mengurus beberapa bisnisnya di Jakarta, dan sebagai teman lama, kami sempat bertemu untuk membahas kemungkinan kerjasama. Hanya teman lama dan rekan bisnis. Melissa menatap suaminya lekat-lekat, mencari kebohongan di balik mata pria itu. Lalu kenapa aroma parfumnya melekat begitu kuat di pakaianmu, Mas? Sejak kapan pertemuan bisnis biasa bisa menyisakan wewangian yang begitu pekat? Seolah-olah kalian berada dalam jarak yang tidak semestinya.
Adrian tampak tersudut. Namun egonya yang tinggi menolak untuk mengalah. Ia justru membalikan situasi dengan wajah yang berang. Cukup, Melissa. Jangan mulai menuduhku yang tidak-tidak dengan kecurigaan picikmu itu. Inilah yang membuatku jengah. Pikiranmu menjadi sangat sempit sejak kamu hanya berdiam diri di rumah. Kamu mulai mencurigai setiap langkahku. Adrian berjalan melangkah menuju tangga, bersiap meninggalkan ruang keluarga. Namun sebelum menaiki anak tangga pertama, ia berhenti dan menoleh kembali ke arah Melissa yang masih duduk memeluk Arkan di atas sofa. Besok pagi, kita akan bicarakan ini lagi. Aku sudah mengatur tempat yang cocok untuk kamu dan Arkan tinggal sementara waktu, sampai aku bisa menjernihkan pikiranku, kata Adrian dingin, sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan Melissa dalam keheningan malam yang kian mencekam. Malam berlalu bagai mimpi buruk yang panjang bagi Melissa. Ia sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Sepanjang malam, ia hanya duduk di kursi goyang kamar bayi, mendekap Arkan yang tertidur pulas tanpa tahu badai apa yang sedang melanda orang tuanya. Aroma minyak telon yang menguar dari tubuh mungil itu menjadi satu-satunya penenang bagi jiwa Melissa yang sedang terkoyak. Ketika semburat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Melissa memandangi pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan lingkaran hitam tercetak jelas di bawah matanya. Namun, di balik kerapuhan fisik itu, ada sebersit kekuatan baru yang mulai tumbuh. Melissa menarik napas dalam-dalam, membasuh wajahnya dengan air dingin, lalu menyisir rambutnya dengan rapi. Ia tidak boleh terlihat hancur di depan suaminya. Sekitar pukul 7 pagi, Melissa turun ke lantai bawah sambil menggendong Arkan. Di ruang makan, Adrian sudah duduk rapi dengan setelan jas kerjanya. Di atas meja, tidak ada cangkir teh hangat yang biasanya disiapkan Melissa. Hanya ada keheningan dan atmosfer yang begitu berat. Di samping meja makan, Melissa terkejut melihat 2 buah koper besar miliknya dan beberapa tas perlengkapan bayi sudah berjejer rapi. "Mas, apa maksud dari semua koper ini?" tanya Melissa. Suaranya terdengar bergetar namun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Adrian meletakkan cangkir kopinya perlahan, lalu menatap Melissa dengan tatapan yang dingin, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. "Seperti yang kukatakan semalam, Melissa, aku butuh waktu dan ruang sendiri di rumah ini. Untuk sementara, aku ingin kamu dan Arkan pindah." "Pindah? Kemana?" Melissa melangkah mendekat, mencengkeram erat kain gendongan Arkan. "Apakah kita akan ke rumah orang tuaku? Atau ke apartemen yang biasa kita sewa?" Adrian menggelengkan kepala. "Tidak, rumah orang tuamu terlalu jauh, dan apartemen itu sedang digunakan oleh kerabat bisnisku. Aku sudah mencarikan tempat yang tenang untukmu. Sebuah unit di rusun pinggiran kota. Di sana suasananya sepi, jauh dari hiruk pikuk, cocok untukmu yang ingin fokus mengurus anak tanpa perlu memikirkan standar kehidupan kota yang tinggi." Mendengar kata rusun pinggiran kota, dada Melissa terasa seperti dihantam batu besar. Rumah susun? Adrian, seorang pengusaha sukses yang memiliki aset miliaran rupiah, tega menempatkan istri dan bayinya yang masih berusia 3 bulan di sebuah rusun? "Mas, kamu bercanda, kan?" Air mata yang sejak semalam ditahan Melissa akhirnya luruh juga. "Arkan masih bayi, Mas. Dia butuh lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Bagaimana bisa kamu memindahkan kami ke rusun hanya karena kamu ingin ruang sendiri? Rusun itu sudah cukup layak. Melissa, jangan terlalu manja," potong Adrian dengan nada ketus. Ia berdiri, merapikan jam tangan mewahnya. Lagi pula, keputusan ini sudah bulat. Siang ini, Clarissa akan datang ke rumah ini. Dia baru saja kembali dari Paris dan aku telah memintanya untuk membantuku mengurus proyek interior baru untuk rumah ini. Aku tidak ingin dia merasa tidak nyaman dengan aroma minyak telon dan suasana rumah yang berantakan karena ada bayi. Bak disambar petir di siang bolong, Melissa terpaku. Jadi, ini alasan sebenarnya. Adrian bukan butuh ruang untuk mengevaluasi pernikahan mereka, melainkan sengaja mengusirnya dan Arkan demi menyambut mantan kekasihnya yang baru datang dari Paris.
Pria itu lebih memilih wanita berparfum Prancis daripada istri sahnya yang berbau minyak telon demi menjaga gengsi dan egonya. "Jadi, kamu membuang kami demi Clarissa?" tanya Melissa dengan suara yang nyaris habis, menahan rasa sakit yang teramat sangat di dadanya. Adrian tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia hanya menatap arlojinya, lalu mengambil kunci mobil di atas meja. "Supir akan mengantarmu ke sana jam 10 nanti. Kunci rusun sudah ada di dalam tas kecilmu. Aku pergi ke kantor dulu." Tanpa menoleh lagi, Adrian melangkah pergi, meninggalkan Melissa yang berdiri mematung di tengah ruangan yang megah namun terasa begitu dingin dan asing. Melissa menunduk, menatap wajah Arkan yang terbangun dan mulai merengek kecil. Ia mengecup dahi putranya dengan air mata yang mengalir deras. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, jemari Melissa mengepal kuat. Adrian sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya Melissa sebelum mereka menikah. Adrian mengira Melissa adalah wanita biasa dari desa yang tidak punya apa-apa. Adrian lupa, atau mungkin memang tidak pernah tahu, siapa sosok di balik nama besar keluarga Melissa yang sebenarnya. "Kamu akan menyesali hari ini, Adrian." "Sangat menyesal," bisik Melissa dalam hati, perlahan mengusap air matanya dan bersiap menghadapi apa yang ada di depan. Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil minibus hitam, bukan mobil mewah yang biasa dikendarai Adrian, berhenti di lobi rumah. Supir keluarga mereka, Pak Joko, turun dengan wajah tertunduk lesu. Pria parubaya itu tampak tidak berani menatap mata Melissa saat mengangkut 2 koper besar dan tas perlengkapan bayi ke dalam bagasi. Pak Joko sudah bekerja cukup lama di sana, dan ia tahu betul bagaimana ketulusan Melissa selama ini dalam merawat rumah dan mendukung Adrian dari titik nol. Melissa melangkah keluar dari pintu utama rumah mewah itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Ia mendekap Arkan dengan sangat erat di dadanya. Bayi mungil itu tertidur lelap, terbuai oleh kehangatan dekapan sang ibu yang dibalut kain jarik sederhana. Melissa sengaja tidak memilih pakaian terbaiknya. Ia mengenakan celana kain longgar dan kemeja katun biasa yang sudah sedikit pudar warnanya. Di matanya, tidak ada lagi air mata yang mengalir. Kesedihan yang mendalam sejak malam tadi kini telah mengkristal menjadi sebuah keteguhan hati yang luar biasa. Perjalanan menuju pinggiran kota terasa begitu panjang dan sunyi. Sepanjang jalan, Melissa hanya memandangi pemandangan di luar jendela kaca mobil yang perlahan berubah, dari deretan gedung pencakar langit yang megah, beralih ke perumahan padat penduduk, hingga akhirnya memasuki kawasan yang tampak gersang dan kurang terawat. Mobil akhirnya berhenti di sebuah halaman semen yang retak-retak di depan sebuah kompleks bangunan tinggi yang kusam. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh bercah hitam bekas rembesan air hujan dan jemuran baju yang bergelantungan di setiap koridornya. Inilah rumah susun yang dimaksud Adrian. Tempat yang dianggap suaminya, layak dan tenang, untuk istri dan anak kandungnya sendiri. "Nyonya Melissa, kita sudah sampai," ucap Pak Joko dengan suara yang amat pelan, tersorot rasa iba yang mendalam dari spion tengah. "Terima kasih, Pak Joko. Panggil saya Melissa saja mulai sekarang," jawab Melissa dengan senyuman tipis yang dipaksakan. Ia membuka pintu mobil, dan seketika itu juga aroma udara luar yang panas, berdebu, dan bercampur bau selokan yang kurang lancar menyergap indera penciumannya. Sangat kontras dengan udara sejuk beraroma pengharum ruangan otomatis di kediaman Adrian. Pak Joko membantu membawakan koper-koper Melissa hingga ke depan tangga manual yang menuju lantai 3. Lift di bangunan itu tampak mati dan diberi palang kayu. Dengan sisa-sisa tenaganya, Melissa menggendong Arkan di tangan kanan, sementara tangan kirinya menjinjing tas perlengkapan bayi yang berat, melangkah perlahan menaiki anak tangga satu demi satu. Setiap langkahnya terasa begitu berat, namun di dalam hatinya, sebuah janji telah terpatri. Ia akan memastikan Adrian membayar mahal untuk setiap anak tangga yang harus ia daki hari ini. Ketika Melissa membuka pintu unit nomor 312 menggunakan kunci yang ditinggalkan Adrian, pemandangan di dalamnya membuat dadanya kian sesak. Ruangan itu sangat sempit, mungkin hanya berukuran tipe 21. Cat dindingnya yang berwarna hijau muda sudah mengelupas di sana-sini, meninggalkan noda jamur yang cukup pekat di sudut langit-langit. Hanya ada sebuah kasur busa tipis tanpa ranjang di sudut ruangan, sebuah lemari plastik kecil, dan satu kipas angin dinding yang sudah berdebu tebal. Melissa menarik napas panjang,
lalu perlahan membaringkan Arkan yang mulai terusik tidurnya di atas kasur busa tersebut. Ia segera mengambil minyak telon dari dalam tas, mengusapkannya ke dada, perut, dan telapak kaki bayinya untuk memberikan kehangatan dan mengusir bau apak dari ruangan tersebut. Wangi minyak telon itu kembali menguar, menjadi satu-satunya hal yang familiar dan menenangkan di tempat asing yang reot ini. Melissa duduk di tepi kasur, memandangi ruangan yang akan menjadi tempat tinggalnya untuk sementara waktu. Ia merogoh kantong celananya, mengeluarkan sebuah ponsel lama yang selama 2 tahun ini sengaja ia matikan dan simpan di dasar lacinya. Ponsel yang menghubungkannya dengan dunia yang telah lama ia tinggalkan demi menjadi seorang istri yang penurut. Melissa menekan tombol daya. Setelah layar menyala dan menangkap sinyal, ratusan notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor penting langsung membanjiri perangkat tua tersebut. Melissa menggeser layar, mencari satu nama di daftar kontak khususnya. Sebuah nama yang memiliki pengaruh besar di dunia bisnis internasional, bahkan jauh melampaui skala bisnis yang saat ini mati-matian dikejar oleh Adrian. Jemari Melissa bergerak, mengetik sebuah pesan singkat dengan tenang namun penuh penekanan. "Paman, ini Melissa. Tolong siapkan tim hukum terbaik dan audit seluruh saham gabungan di perusahaan Adrian Wijaya. Waktu penyamaranku sebagai istri biasa sudah selesai." Pesan singkat itu terkirim dengan tanda centang biru yang hampir seketika berubah status. Melissa meletakkan ponsel lamanya di atas kasur busa, tepat di samping Arkan yang kembali tertidur lelap setelah digosok dengan minyak telon. Angin sepau-sepau dari kipas angin dinding yang berderit-belit berputar lambat, mencoba mengusir hawa gerah yang mengepung unit rusun nomor 312 itu. Melissa menyapukan pandangannya ke sekeliling ruangan sekali lagi. Tempat ini memang reot, tetapi entah mengapa, setelah mengirim pesan tersebut, dadanya tidak lagi terasa sesak. Rasa sesak itu telah digantikan oleh ketenangan yang dingin. Tidak sampai 5 menit, ponsel tua di atas kasur itu bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan nama panggilan, Paman Tiri, Wijaya Utama. Melissa menarik napas panjang, memantapkan suaranya agar tidak terdengar rapuh, lalu menggeser tombol hijau ke kanan. "Halo, Paman," ucap Melissa. Suaranya terdengar sangat tenang, datar, dan penuh wibawa. Nada suara yang sangat berbeda dari caranya berbicara kepada Adrian selama 2 tahun terakhir ini. "Melissa, demi Tuhan, ini benar-benar kamu, nak?" Suara bariton di seberang telepon terdengar sangat terkejut sekaligus lega. 2 tahun ini kamu menghilang tanpa kabar, mengunci diri di rumah pria itu dan menolak semua bantuan dari keluarga besar kita. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kamu meminta audit untuk perusahaan Adrian? Melissa tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh ironi yang menyembunyikan luka mendalam. "Adrian meminta saya keluar dari rumahnya hari ini, Paman. Dia memindahkan saya dan bayiku yang masih berusia 3 bulan ke sebuah rumah susun di pinggiran kota. Dia bilang dia butuh ruang, dan dia ingin menyambut mantan kekasihnya yang baru kembali dari Paris di rumah kami." Suasana di seberang telepon mendadak hening selama beberapa detik. Keheningan yang sangat mencekam, seolah-olah ada badai besar yang sedang tertahan di ujung sana. Paman Wijaya adalah pria yang paling dihormati di bawah payung Mahardika Group, konglomerat multinasional yang memegang kendali atas rantai pasokan bahan baku dan properti terbesar di Asia Tenggara. Dan Melissa adalah putri tunggal sekaligus pewaris utama dari seluruh aset mendiang sang ayah di dalam grup tersebut. Dia membuangmu ke rusun dan menukar pewaris Mahardika dengan wanita lain. Suara Paman Wijaya kini bergetar karena amarah yang berusaha ditekan kuat-kuat. "Adrian tidak pernah tahu siapa kamu sebenarnya karena kamu yang melarang kami membuka identitasmu, Melissa. Dia mengira kamu hanyalah gadis yatim piatu biasa dari desa yang beruntung dia nikahi. Kalau dia tahu bahwa modal awal perusahaannya berkembang lewat anak perusahaan kita. Biarkan saja dia tetap tidak tahu untuk saat ini, Paman," potong Melissa dengan lembut, namun nadanya tidak menerima bantahan. "Saya ingin dia menikmati momentum ini. Saya ingin melihat seberapa jauh dia akan melangkah bersama wanita berparfum Parisnya itu setelah mengusir wanita yang berbau minyak telon ini." Melissa berdiri dari tepi kasur, berjalan menuju jendela rusun yang tidak memiliki terali, memandang ke arah jalanan padat di bawah sana. "Paman,
Berapa persen kepemilikan saham rahasia kita di perusahaan milik Adrian, Wijaya Corp? Lewat perusahaan cangkang yang kita dirikan untuk menyokongnya dulu, kita memegang 45% saham, Melissa. Ditambah dengan beberapa investor sekutu kita bisa mengendalikan lebih dari 51% suara di Dewan Direksi kapan saja kita mau. Jawab Paman Wijaya, kini suaranya kembali profesional dan dingin. Jika kamu memberikan perintah, sore ini juga kita bisa menjatuhkan posisi Adrian sebagai CEO. Jangan sekarang, Paman. Itu terlalu cepat. Sahut Melissa sambil mengusap cincin polos di jari manisnya yang kini terasa longgar. Biarkan dia merayakan ruang baru yang dia inginkan. Namun, aku ingin Paman membekukan semua aliran dana taktis dari anak perusahaan kita yang mengalir ke proyek interior barunya. Aku mendengar dia ingin merombak rumah mewah kami demi wanita itu. Biarkan dia memakai uang pribadinya sendiri. Baik, itu hal yang mudah. Lalu, bagaimana dengan kondisimu dan bayimu di rusun itu? Paman akan mengirimkan pengawal dan mobil untuk menjemputmu sekarang juga. Kamu tidak pantas tinggal di tempat seperti itu, Melissa. Melissa menoleh ke arah Arkan yang tidur dengan damai. Tidak perlu, Paman. Di sini cukup aman untuk beberapa hari. Saya ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dia buang. Lagi pula, dari tempat reot inilah, aku akan melihat bagaimana seluruh dunia megah yang dibangun Adrian perlahan-lahan runtuh dari fondasinya. Setelah menutup telepon, Melissa menarik napas dalam-dalam. Wangi minyak telon dari tubuh Arkan kembali tercium olehnya, menepis sisa-sisa bau apak dinding rusun. Melissa tahu, babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Dia bukan lagi Melissa yang penurut, yang menghabiskan waktu hanya dengan daster kusut di dapur. Jiwa seorang putri Mahardika yang sempat tertidur selama 2 tahun kini telah sepenuhnya terbangun. Sementara Melissa memulai hari pertamanya di lantai 3 rumah susun yang reot, atmosfer di kantor pusat Wijaya Corp justru tampak begitu bersemangat. Di lantai paling atas gedung pencakar langit itu, Adrian berdiri di dekat dinding kaca besar yang menghadap langsung ke panorama kota Jakarta. Di sampingnya, berdiri seorang wanita bergaun satin merah marun yang pas di tubuh, memancarkan aroma parfum jasmin dan vanila yang sangat kuat, aroma yang sama dengan yang dibawa Adrian pulang ke rumah kemarin malam. Tempat ini benar-benar luar biasa. Adrian, kamu sudah berkembang jauh sejak terakhir kali kita bertemu di Paris, ucap Clarissa sambil memutar gelas kristal berisi air mineral di tangannya. Senyumnya tampak begitu menawan, khas wanita jet set yang terbiasa dengan kemewahan dunia barat. Adrian tersenyum bangga, membusungkan dadanya yang dibalut setelan jas mahal. Semua ini berkat kerja keras Clarissa, dan tentu saja, visi bisnis yang tepat. Aku selalu percaya bahwa untuk menjadi besar, kita harus mengelilingi diri kita dengan hal-hal yang memiliki kelas tinggi. Clarissa terkekeh pelit, lalu melangkah lebih dekat ke arah Adrian. Termasuk dalam hal memilih pendamping, bukan? Aku dengar istri dastranmu itu sudah tidak ada di rumah besarmu lagi. Raut wajah Adrian sedikit berubah mendengar sebutan istri dastran, namun ego pribadinya dengan cepat menepis rasa bersalah yang sempat berkelebat. Aku sudah mengaturnya. Melissa butuh tempat yang lebih sesuai dengan kapasitasnya. Dia terlalu sederhana, bahkan cenderung tidak punya ambisi. Dia lebih memilih mengurusi popok dan minyak telon daripada menemaniku ke jamuan makan malam penting. Untuk sementara, dia tinggal di pinggiran kota. Keputusan yang sangat bijaksana, Adrian. Puji Clarissa sembari menyentuh lengan jas Adrian dengan lembut. Seorang pengusaha besar sepertimu tidak boleh tertahan oleh jangkar yang berat. Rumah itu harus direnovasi total agar mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya. Aku sudah menyiapkan konsep interior ala Eropa klasik yang sangat elegan. Kita bisa memulainya minggu ini, asal dana dari investor utama seperti yang kamu katakan kemarin sudah cair. Tentu saja, jawab Adrian dengan nada penuh keyakinan. Hari ini jadwalnya dana taktis dari anak perusahaan mitra kita masuk ke rekening proyek. Nilainya cukup untuk merombak seluruh rumah tanpa mengganggu aliran kas utama kantor. Adrian melangkah menuju meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati mahal,
lalu menekan tombol intercom untuk memanggil sekretaris pribadinya. "Rian, masuk ke ruangan saya sekarang. Bawa laporan pencairan dana untuk proyek interior rumah." Tidak butuh waktu lama, pintu ruangan terbuka. Rian, sang sekretaris, masuk dengan langkah yang tampak terburu-buru. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi butiran keringat dingin, memegang sebuah map dokumen dengan tangan yang sedikit bergetar. "Ada apa, Rian? Kenapa wajahmu seperti itu?" tanya Adrian, mengernyitkan alisnya melihat gelagat sang sekretaris yang tidak biasa di hadapan Clarissa. "Maaf, Pak Adrian, ada masalah besar dengan dana taktis yang Anda minta," jawab Rian dengan suara yang tercekat. Ia meletakkan map tersebut di atas meja kerja Adrian dengan sangat hati-hati. "Masalah? Masalah apa? Bukankah itu hanya prosedur administrasi biasa dari anak perusahaan Mahardika Group yang biasa menyokong kita?" Adrian membuka map itu dengan kasar. Matanya menyusuri baris demi baris laporan keuangan digital yang tertera di sana. "Dana tersebut dibekukan, Pak, secara sepihak oleh Dewan Direksi Pusat Mahardika Group sejak 2 jam yang lalu," jelas Rian, suaranya makin lirih. "Bukan hanya itu, sistem keuangan kita mendeteksi adanya perintah audit menyeluruh terhadap seluruh aliran dana gabungan yang pernah masuk ke perusahaan kita. Semua rekening proyek baru Anda dikunci sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan." Bagai disengat listrik tegangan tinggi, Adrian langsung berdiri dari kursi kebesarannya. Wajahnya yang tadinya dipenuhi keangkuhan mendadak pias. Mahardika Group adalah raksasa yang selama ini menjadi fondasi tak terlihat dari pertumbuhan pesat Wijaya Corp. Mengapa tiba-tiba mereka membekukan dana taktis dan meminta audit? Bagaimana bisa? Siapa yang memberikan perintah itu? Rian? Hubungi direktur operasional mereka sekarang juga, bentak Adrian, melupakan keberadaan Clarissa yang kini ikut tertegun di sampingnya. "Kami sudah mencoba menghubunginya, Pak." Tapi jawaban dari sekretaris pusat mereka sangat singkat. Rian menelan ludah sebelum melanjutkan kalimatnya. Mereka bilang, ini adalah perintah langsung dari otoritas tertinggi pemegang saham utama di dalam grup. Seseorang yang posisinya bahkan berada di atas jajaran komisaris. Adrian mencengkeram tepi mejanya dengan erat. Pikirannya berputar hebat, mencari tahu kesalahan apa yang telah ia perbuat hingga menyinggung raksasa sebesar Mahardika. Ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa di sebuah kamar susun yang reot di pinggiran kota, wanita yang baru saja ia buang karena berbau minyak telon, sedang memandangi layar ponselnya dengan senyuman dingin yang siap meruntuhkan seluruh hidupnya. Kepanikan di ruangan kerja Adrian belum juga mereda. Clarissa, yang awalnya duduk dengan anggun sambil memamerkan senyum menawannya, kini ikut berdiri dengan raut wajah cemas. Aroma parfum jasmin dan vanila yang menyengat di ruangan itu seolah kehilangan pesonanya, tergantikan oleh ketegangan yang pekat. "Adrian, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa dana untuk proyek rumah kita dibekukan begitu saja?" tanya Clarissa, nadanya tidak lagi selembut tadi. Ada nada menuntut yang samar dalam suaranya. Bagi Clarissa, reputasi dan kenyamanan adalah segalanya, dan ia tidak ingin terlibat dalam masalah keuangan pria yang baru saja ia dekati kembali. Adrian tidak memedulikan pertanyaan Clarissa. Ia sibuk mondar-mandir di balik meja kerjanya, mencoba menghubungi beberapa relasi pentingnya di jajaran eksekutif. Namun, hasilnya nihil. 3 panggilan pertamanya dialihkan ke sekretaris, dan panggilan keempat langsung ditolak. Wajah Adrian kian memerah menahan geram dan malu di hadapan mantan kekasihnya. "Rian, cari tahu siapa nama pemegang saham utama yang memberikan perintah audit itu," perintah Adrian dengan suara meninggi, menatap tajam sekretarisnya yang masih berdiri mematung di depan meja. "Kita tidak bisa dibeginikan secara sepihak. Wijaya Corp punya nama besar. Mereka tidak bisa memperlakukan kita seperti perusahaan kecil." Sudah saya usahakan, Pak," jawab Rian dengan terbata-bata. Tapi pihak Mahardika Group sangat tertutup. Mereka hanya mengatakan bahwa seluruh berkas kerja sama kita selama 2 tahun terakhir sedang diperiksa ulang. Bahkan, ada rumor bahwa mereka akan menarik seluruh investasi mereka jika ditemukan kejanggalan sekecil apapun. Mendengar kata, menarik seluruh investasi, lutut Adrian terasa lemas.
Ia terduduk kembali di kursi kebesarannya. Jika Mahardika Group benar-benar menarik modal dan memutuskan kerjasama, maka proyek-proyek besar yang sedang berjalan akan mangkrak. Saham Wijaya Corp di Bursa Efek bisa anjlok dalam hitungan hari, dan itu berarti kehancuran total bagi bisnis yang ia rintis dengan penuh kesombongan ini. Ini tidak masuk akal. Kenapa tiba-tiba sekarang? 2 tahun ini hubungan kita dengan anak perusahaan mereka baik-baik saja. Gumam Adrian pada diri sendiri. Pikirannya melayang, mencoba mengingat-ingat apakah ia pernah menyinggung salah satu petinggi grup konglomerat tersebut. Namun, seingatnya, ia selalu bersikap sangat sopan dan penuh hormat kepada siapapun yang terhubung dengan Mahardika. Sementara itu, di tempat yang sangat berbeda, Melisa sedang duduk tenang di dalam unit rusun nomor 312. Suasana siang itu sangat menyengat. Namun Melisa tampaknya tidak peduli. Ia baru saja selesai menyusui Arkan. Bayi mungil itu kini tidur telentang dengan tenang setelah perutnya diusap lembut dengan minyak telon oleh Melisa. Aroma herbal yang hangat itu memenuhi ruangan sempit tersebut, mengalahkan bau debu dan kayu lapuk dari pintu rusun yang tua. Ponsel lama di tangan Melisa bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari Paman Wijaya. Melisa, tim hukum kita sudah bergerak. Audit resmi telah dikirimkan ke kantor Adrian 1 jam yang lalu. Aliran dana taktis untuk renovasi rumahnya sudah dipastikan macet total. Bagaimana langkahmu selanjutnya, Nak? Melisa membaca pesan itu tanpa ekspresi berlebihan. Jemarinya yang lentik mengetik balasan dengan sangat tenang. Terima kasih, Paman. Tolong pantau terus pergerakan saham mereka. Jangan biarkan dia tahu dari mana arah pukulan ini berasal. Biarkan dia mengira ini adalah masalah internal administrasi bisnis biasa. Aku ingin melihat seberapa keras dia berusaha mempertahankan gengsinya di depan wanita itu tanpa uang dari kita. Setelah mengirim pesan tersebut, Melisa meletakkan ponselnya dan berjalan menuju cermin kecil yang tergantung miring di dinding dekat kamar mandi rusun. Ia menatap wajahnya sendiri. Di tempat reot ini, tanpa polesan kosmetik mahal, tanpa gaun mewah, Melisa justru merasa dirinya yang sebenarnya telah kembali. Kerapuhan yang ia tunjukkan di depan Adrian tadi pagi telah menguap bersama air matanya. Melisa tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan kekuatan besar. Ia tahu, Adrian adalah pria yang sangat memuja status sosial dan opini publik. Kehilangan dukungan dari Mahardika Group akan memukul titik terlemah suaminya, ego dan kesombongannya. Kamu ingin wanita yang berkelas, bukan, Mas? Bisik Melisa lirih. Suaranya bergaung pelan di antara dinding-dinding rusun yang retak. Mari kita lihat, seberapa lama kelas yang kamu puja itu bertahan ketika fondasi tempatmu berdiri mulai runtuh satu demi satu. Hari kedua di rumah susun reot itu dilewati Melisa dengan ritme yang jauh lebih tenang. Di luar sana, terik matahari membakar atap-atap seng kompleks rusun, menciptakan hawa gerah yang memaksa kipas angin dinding tua di unit 312 bekerja ekstra keras hingga berderit nyaring. Namun, di dalam ruangan sempit itu, Melisa tetap terjaga dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Fokus utamanya sama sekali tidak beralih, menjaga dan merawat Arkan dengan segenap cinta yang ia miliki. Setiap pagi, setelah memandikan Arkan dengan air hangat yang dimasak menggunakan kompor gas portabel kecil, Melisa akan membalurkan minyak telon ke sekujur tubuh bayinya. Baginya, ritual sederhana ini bukan sekadar kewajiban seorang ibu, melainkan cara untuk mempertahankan kewarasan dan kehangatan di tengah tempat yang asing dan kusam ini. Aroma minyak telon yang khas, lembut, dan menenangkan itu memenuhi setiap sudut ruangan, seolah-olah menciptakan dinding pelindung yang tak kasat mata bagi mereka berdua dari kerasnya dunia luar. Anak pintar tidur yang nyenyak ya, sayang. Bisik Melisa lembut, mengecup pipi gembil Arkan yang mulai memerah sehat. Setelah memastikan putranya terbuai dalam mimpi, Melisa perlahan mundur, duduk di atas lantai semen yang dilapisi tikar plastik tipis, lalu meraih ponsel lamanya. Layar ponselnya berkedip, menampilkan sebuah pesan baru dari Pak Joko, supir pribadi keluarga yang kemarin mengantarkannya ke tempat ini. Pak Joko adalah satu dari sedikit orang di rumah mewah Adrian yang selalu menaruh hormat tulus kepada Melisa, bukan karena statusnya sebagai istri bos, melainkan karena kebaikan hati Melisa yang kerap membantu keluarga kecil sang supir di masa-masa sulit. Nyonya Melisa,
Maaf jika saya lancang mengganggu waktu Nyonya. Demikian bunyi pesan dari Pak Joko. Saya hanya ingin menyampaikan kabar dari rumah besar. Pagi ini, Ibu Clarissa datang lagi bersama beberapa orang yang membawa gulungan kertas besar dan sampel kain. Tampaknya mereka benar-benar akan merombak ruang keluarga dan kamar utama. Tetapi, tadi saya sempat mendengar Pak Adrian menelepon seseorang dengan nada yang sangat marah di ruang kerja bawah. Sepertinya di kantor sedang ada masalah besar. Nyonya. Melissa membaca pesan itu dengan senyuman dingin yang terukir di bibirnya. Ia sama sekali tidak terkejut. Langkah awal yang ia instruksikan kepada Paman Wijaya terbukti bekerja dengan sangat presisi. Adrian yang egois pasti sedang pontang-panting mencari tahu mengapa aliran dana taktis dari Mahardika Group tiba-tiba tersumbat. Sementara di sisi lain, ia harus menjaga gengsinya di hadapan Clarissa dengan pura-pura bahwa segalanya baik-baik saja. Melissa mengetik balasan singkat untuk Pak Joko. Terima kasih informasinya, Pak Joko. Tolong tetap jalankan tugas Anda seperti biasa dan jangan biarkan Mas Adrian tahu bahwa Anda menghubungi saya. Jaga kesehatan Anda. Setelah mengirim pesan itu, Melissa beralih membuka aplikasi pesan khusus yang menghubungkannya langsung dengan Paman Wijaya. Belum sempat ia mengetik, sebuah dokumen laporan setebal 20 halaman sudah masuk ke ruang obrolan mereka. Itu adalah draft awal hasil audit internal sementara yang dilakukan oleh tim hukum Mahardika Group terhadap Wijaya Corp. Melissa membuka dokumen tersebut, matanya yang jeli menyusuri angka-angka grafis dan catatan kaki keuangan dengan sangat cepat. Latar belakang pendidikannya di bidang manajemen keuangan internasional dari salah satu universitas terbaik di London, yang selama 2 tahun ini ia sembunyikan di balik daster kusutnya, kini berfungsi dengan sempurna. Hanya dalam waktu beberapa menit, Melissa berhasil menemukan apa yang ia cari. Ah, jadi begini caramu bermain di belakangku, Mas. Gumam Melissa lirih. Suaranya terdengar begitu datar namun syarat akan kekecewaan yang mendalam. Dari laporan tersebut, terlihat jelas bahwa Adrian tidak hanya menggunakan dana perusahaan untuk memperluas bisnis, melainkan ada beberapa aliran dana ilegal dalam jumlah besar yang dialihkan ke sebuah rekening luar negeri atas nama pribadi, yang baru aktif sejak beberapa bulan lalu. Tepat saat Adrian sering melakukan perjalanan bisnis ke Eropa. Melissa menduga kuat bahwa rekening itulah yang digunakan Adrian untuk membiayai gaya hidup mewah Clarissa selama wanita itu berada di Paris, sebelum akhirnya kembali ke Jakarta untuk menggeser posisinya. Ponsel di genggaman Melissa bergetar, menampilkan panggilan masuk dari Paman Wijaya. Melissa langsung mendekatkan ponsel itu ke telinganya. "Kamu sudah melihat laporannya, Melissa?" Tanya Paman Wijaya langsung tanpa basa-basi. Suaranya terdengar sangat tegas. Pria itu benar-benar tidak tahu diuntung. Dia berkembang menggunakan modal tersembunyi dari keluarga kita, dan sekarang dia berani memanipulasi keuangan untuk wanita lain, lalu membuangmu ke tempat seperti itu. Tim hukum kita sudah siap melayangkan gugatan pembekuan total dan restrukturisasi direksi jika kamu mengizinkan. Melissa menarik napas panjang, menatap dinding rusun yang catnya mengelupas di hadapannya. Belum saatnya, Paman. Jika kita menjatuhkannya sekarang, dia akan mengira ini murni karena masalah bisnis eksternal. Aku ingin dia merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya secara perlahan, dari hal yang paling dia banggakan. Biarkan dia menggunakan uang pribadinya untuk menjamu wanita itu sampai batas maksimalnya. Aku ingin melihat seberapa setia Clarissa saat wangi uang di kantong Adrian mulai memudar. 3 minggu telah berlalu sejak Melissa pertama kali menginjakan kakinya di unit rumah susun nomor 312. Di tempat yang sederhana ini, waktu bergulir dengan tenang bagi Melissa dan Arkan. Meski dinding rusun terasa tipis dan udara pinggiran kota begitu menyengat, Melissa berhasil menciptakan dunianya sendiri yang damai. Kamar kecil itu kini tampak jauh lebih bersih. Wangi minyak telon yang selalu dibalurkan Melissa ke tubuh Arkan telah sepenuhnya mengusir bau apa kayu lapuk, menciptakan kehangatan sejati yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Arkan tumbuh menjadi bayi yang semakin aktif dan sehat. Pagi itu, Melissa sedang menggendong putranya di dekat jendela, memandangi langit mendung yang menggelayut di atas kota. Ponsel lama di saku celananya bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Nomor yang sudah 3 minggu ini tidak pernah menghubungi dirinya maupun menanyakan kabar anak kandungnya sendiri.
Adrian. Melissa menggeser layar ponselnya dengan gerakan tenang, lalu menempelkan benda pipi itu ke telinganya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkan keheningan di seberang sana yang membuka percakapan. Melissa. Suara Adrian terdengar sangat berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Tidak ada lagi nada sombong, ketegasan, atau keangkuhan yang biasa ia pamerkan. Suara suaminya itu terdengar serak, bergetar, dan syarat akan tekanan yang teramat besar. Melissa, kamu di mana? Tolong pulang ke rumah sekarang. Melissa tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang syarat akan ketenangan. Pulang, Mas? Rumah yang mana yang kamu maksud? Bukankah kamu sendiri yang bilang bahwa tempatku adalah di rusun ini, agar aku tidak mengotori rumah mewahmu dengan aroma minyak telon? Melissa, aku mohon jangan seperti ini. Suara Adrian terdengar makin putus asa. Di latar belakang telepon, Melissa bisa mendengar suara bising langkah kaki yang terburu-buru dan sayup-sayup suara orang yang sedang berdebat. Perusahaanku, Wijaya Corp sedang diambang kehancuran. Pihak Mahardika Group secara resmi menarik seluruh investasi mereka pagi ini. Tidak hanya itu, mereka menggugatku atas dugaan manipulasi dana taktis. Semua aset pribadiku, termasuk rumah yang kita tinggali, telah dibekukan oleh pengadilan sebagai jaminan penuntutan. Melissa tetap diam, mendengarkan setiap patah kata suaminya dengan wajah datar. Kehancuran Adrian sudah berada di depan mata. Persis seperti skenario yang telah ia susun bersama Paman Wijaya. Mas tahu apa yang paling lucu, Mas? Ucap Melissa lirih. Suaranya terdengar begitu lembut namun menusuk. Di mana wanita berparfum Paris yang sangat kamu banggakan itu? Bukankah dia yang berjanji akan mendampingimu dan mengubah rumahmu menjadi istana Eropa yang berkelas? Mendengar pertanyaan Melissa, terdengar helaan napas berat dan penuh penyesalan dari Adrian. Clarissa, dia sudah pergi. Melissa. Begitu dia tahu rekening proyek dibekukan dan melihat surat gugatan dari Mahardika masuk ke rumah, dia langsung mengemas barang-barangnya dan kembali ke Paris. Dia bahkan membawa pergi beberapa mobil mewah yang belum lunas pembayarannya. Aku salah, Melissa. Aku telah menukar berlian demi Fata Morgana. Tolong bantu aku. Bicaralah pada relasimu atau siapapun. Aku tahu kamu wanita yang baik. Adrian masih mengira Melissa bisa membantunya karena kebaikan hatinya sebagai gadis desa yang penurut, tanpa pernah menyadari bahwa dalang di balik seluruh badai yang menghancurkannya adalah istrinya sendiri. Mas Adrian, potong Melissa dengan nada yang mendadak berubah menjadi sangat dingin, tegas, dan penuh wibawa. Nada suara seorang pewaris tunggal-tunggal Mahardika Group. Datanglah ke auditorium utama gedung Mahardika Tower besok jam 10 pagi. Dewan Direksi dan pemegang saham utama akan mengadakan rapat umum untuk menentukan nasib akhir dari sisa-sisa perusahaanmu. Melissa, bagaimana bisa kamu mengatur pertemuan di sana? Siapa kamu sebenarnya? Sebelum Adrian sempat menyelesaikan pertanyaannya, Melissa sudah mematikan sambungan telepon tersebut. Ia menurunkan ponselnya, lalu menatap wajah Arkan yang sedang tersenyum ceria ke arahnya. Melissa mengusap pipi lembut putranya, menghirup dalam-dalam aroma minyak telon yang menenangkan di dadanya. Waktunya sudah tiba, sayang, bisik Melissa dengan penuh keyakinan. Besok, kita akan tunjukkan pada ayahmu, siapa sosok yang sebenarnya telah ia buang ke rumah susun reot ini. Pagi itu, langit di atas ibu kota tampak bersih tanpa noda mendung. Gedung Mahardika Tower berdiri dengan megahnya di pusat distrik bisnis, memantulkan kilauan cahaya matahari pada dinding-dinding kaca birunya yang menjulang tinggi. Di dalam auditorium utama lantai paling atas, suasana terasa begitu sunyi namun syarat akan ketegangan. Puluhan pria dan wanita bersetelan jas formal, para petinggi dewan direksi dan komisaris, telah duduk rapi di kursi masing-masing, mengitari sebuah meja oval besar dari kayu mahoni. Di sudut ruangan, dekat pintu masuk, Adrian berdiri dengan tubuh yang tampak kuyu. Setelan jas yang ia kenakan tidak lagi selicin biasanya. Rambutnya agak berantakan, dan lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan dengan jelas bagaimana ia melewati malam-malam penuh ketakutan tanpa bisa memejamkan mata. Dunianya telah runtuh. Rumah mewahnya telah dipasangi garis sita oleh pengadilan, rekening pribadinya kosong,
dan wanita berparfum Paris yang ia puja telah menghilang tanpa jejak, meninggalkannya dalam kubangan utang dan kehancuran reputasi. Adrian mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan dengan cemas. Ia datang ke sini hanya karena satu harapan tipis yang tersisa, ucapan Melissa kemarin telepon. Ia masih berharap Melissa memiliki kenalan atau keajaiban yang bisa mengetuk hati para petinggi Mahardika Group untuk mencabut gugatan mereka. Mohon perhatian semuanya. Otoritas tertinggi dan pewaris utama Mahardika Group telah tiba di ruangan. Suara bariton Paman Wijaya menggema melalui pengeras suara, seketika membuat seluruh ruangan menjadi hening sempurna. Semua direksi langsung berdiri dari kursi mereka sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Adrian ikut menoleh ke arah pintu besar yang perlahan terbuka. Jantungnya berdegup kencang. Ia bersiap untuk membungkuk hormat kepada sosok konglomerat tua, atau pengusaha parubaya yang selama ini ia bayangkan memimpin grup raksasa ini. Namun, seisi dunia Adrian seolah berhenti berputar saat melihat siapa yang melangkah masuk. Seorang wanita berjalan dengan langkah yang begitu anggun, tegas, dan penuh wibawa. Ia tidak lagi mengenakan daster katun yang kusut, melainkan sebuah setelan blazer formal berwarna hitam dengan potongan yang sangat elegan, melekat sempurna di tubuhnya yang tegap. Rambutnya yang biasa dicepol tinggi kini terurai rapi dengan tatanan yang sangat profesional. Di dalam dekapannya, wanita itu menggendong seorang bayi mungil yang mengenakan pakaian bayi katun premium yang bersih. Melissa? Kalimat itu lolos begitu saja dari bibir Adrian yang mendadak keluh. Lututnya seketika lemas, bergetar hebat hingga ia harus bertumpu pada sandaran kursi di dekatnya agar tidak terjatuh. Wanita di depannya adalah Melissa. Istri yang 3 minggu lalu ia usir dari rumah mewah mereka. Istri yang ia anggap tidak berkelas, tidak punya ambisi, dan ia buang ke rumah susun reot di pinggiran kota hanya karena aroma tubuhnya yang selalu berbau minyak telon. Melissa melangkah perlahan melewati Adrian tanpa menoleh sedikit pun. Seolah-olah pria itu hanyalah embun pagi yang akan segera menguap. Wangi lembut minyak telon campuran bedak bayi yang khas dari tubuh Arkan menguar di udara, membelah keharuman ruangan mewah tersebut. Aroma yang dulu sangat dibenci Adrian karena dianggap murahan, kini justru terasa begitu mendominasi dan mengintimidasi di ruangan paling eksklusif di gedung pencakar langit itu. Melissa berjalan menuju ujung meja oval, tempat kursi kebesaran pemimpin tertinggi berada. Paman Wijaya dengan penuh rasa hormat menarikan kursi tersebut untuknya. Melissa duduk dengan tenang, menempatkan Arkan dengan nyaman di pangkuannya, lalu menyatukan jemarinya di atas meja. Tatapan matanya yang dingin dan tajam kini terarah lurus ke arah Adrian yang berdiri mematung di sudut ruangan dengan wajah sepucat kapas. "Selamat pagi, semuanya. Silakan duduk," ucap Melissa. Suaranya terdengar begitu tenang namun memiliki penekanan yang membuat siapapun di ruangan itu tidak berani mengeluarkan suara. Seluruh jajaran direksi duduk kembali dengan rapi. Melissa kemudian mengalihkan pandangannya sepenuhnya kepada Adrian, pria yang kini menatapnya dengan tatapan kosong, campur aduk antara rasa tidak percaya, malu, dan penyesalan yang teramat dalam yang siap menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. "Saudara Adrian Wijaya," Melissa membuka suara, menyebut nama suaminya dengan nada formal tanpa ada riak emosi di dalamnya. "Apakah kamu sudah siap mendengarkan keputusan akhir dari Dewan Direksi mengenai nasib Wijaya Corp?" Auditorium utama Mahardika Tower mendadak terasa begitu sunyi, seolah-olah waktu telah berhenti berputar. Adrian masih berdiri terpaku di posisinya, menatap Melissa yang duduk di kursi pimpinan tertinggi dengan tubuh gemetar. Di dalam benaknya, bayangan daster katun yang kusut, rumah susun yang reyot, dan senyuman tulus Melissa saat menyambutnya di ambang pintu rumah dulu berputar seperti sebuah film lama yang menyakitkan. Penyesalan yang teramat besar datang menghantam dadanya, begitu sesak hingga ia hampir kesulitan untuk bernapas. Melissa." Suara Adrian terdengar sangat serak, nyaris habis. Ia melangkah tertatih mendekati meja besar itu, tidak lagi memedulikan tatapan dingin dari belasan direksi yang ada di sekeliling mereka. "Kamu, pemilik semua ini? Kenapa kamu tidak pernah mengatakannya padaku? Melissa, kenapa kamu membiarkan aku?" "Membiarkanmu menunjukkan sifat aslimu, Mas?" potong Melissa dengan lembut. Nada suaranya tidak lagi dingin atau penuh amarah seperti sebelumnya,
melainkan berganti dengan sebuah ketenangan yang syarat akan kedewasaan. Melissa memandangi Arkan yang berada di pangkuannya. Bayi mungil itu menggeliat kecil. Lalu jemari mungilnya meraih ujung blazer hitam yang dikenakan Melissa. Dari tubuh Arkan, wangi minyak telon yang hangat kembali menguar, memenuhi udara di sekitar meja jati mewah tersebut. Wangi yang sederhana, namun di tempat semegah ini, aroma itu justru menjadi lambang sebuah ketulusan yang tak ternilai harganya. Aku tidak pernah menyembunyikan jati diriku untuk menjebakmu, Mas Adrian. Lanjut Melissa. Matanya kini menatap lurus ke dalam manik mata Adrian yang mulai berkaca-kaca. 2 tahun lalu, aku memilih menanggalkan semua nama besar dan kemewahan ini karena aku tulus ingin menjadi seorang istri. Aku ingin mendukungmu dari bawah, melihatmu sukses dengan usahamu sendiri tanpa bayang-bayang nama keluargaku. Bagiku, daster katun dan wangi minyak telon ini adalah bentuk pengorbanan dan kebahagiaan tertinggiku sebagai seorang ibu untuk anak kita. Air mata Adrian akhirnya runtuh membasahi pipinya. Ia menjatuhkan kedua lututnya ke lantai, bersimpuh di ujung meja, tak jauh dari tempat Melissa duduk. Rasa malu dan bersalah menguliti seluruh harga dirinya sebagai seorang pria. Aku minta maaf, Melissa. Aku benar-benar hilaf. Isak Adrian. Suaranya bergetar hebat menahan tangis. Aku telah dibutakan oleh gengsi dan kemewahan semu. Aku membuang kalian yang tulus mencintaiku demi wanita yang hanya mencintai hartaku. Aku ayah yang buruk. Aku suami yang tidak tahu diri. Melissa menarik napas panjang, meredam getaran halus di dadanya. Bagaimanapun juga, pria yang bersimpuh di depannya adalah ayah kandung dari anak yang didekapnya. Melissa menoleh ke arah Paman Wijaya, memberikan isyarat halus dengan anggukan kepalanya. Paman Wijaya berdeham, lalu membacakan keputusan akhir. Berdasarkan kebijakan otoritas tertinggi, Mahardika Group tidak akan melanjutkan gugatan pidana terhadap saudara Adrian. Namun, seluruh aset Wijaya Corp dan saham gabungan akan sepenuhnya diambil alih oleh Mahardika sebagai bentuk ganti rugi pemulihan. Saudara Adrian dibebaskan dari tuntutan hukum, namun Anda harus memulai kembali semuanya dari awal. Mendengar keputusan itu, Adrian mendongak dengan mata yang sembab. Ia tahu, ini adalah kemurahan hati terbesar yang diberikan Melissa setelah semua perbuatan kejam yang ia lakukan. Melissa tidak menghancurkan hidupnya secara total. Melissa hanya mengambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi haknya, dan meninggalkan Adrian dengan kesempatan untuk memperbaiki diri sebagai manusia biasa. Melissa perlahan berdiri dari kursinya, menggendong Arkan dengan satu tangan yang kokoh, sementara tangan lainnya menjinjing tas kecil perlengkapan bayinya. Ia berjalan mendekati Adrian yang masih bersimpuh. Langkah kakinya terdengar pelit di atas lantai marmer. Saat berada tepat di samping Adrian, Melissa berhenti sejenak. Ia tidak mengucapkan kata-kata kutukan atau kemarahan. Ia hanya menunduk, menatap Adrian dengan pandangan yang teduh, penuh kedamaian yang mengharukan. Mas Adrian, aku sudah memaafkanmu. Tapi pernikahan kita telah selesai di hari kamu mengantarku ke rusun itu. Ucap Melissa dengan suara yang sangat lembut, namun terdengar begitu mutlak. Rawatlah dirimu dengan baik. Mulailah hidupmu yang baru dengan kejujuran, bukan dengan kepalsuan aroma parfum mewah yang menipu. Kelak, jika Arkan sudah besar, aku tidak akan pernah menghalanginya untuk menemui ayah kandungnya. Melissa kembali melangkah, berjalan tegap menuju pintu keluar auditorium. Jajaran direksi membungkuk hormat mengiringi langkah sang pewaris utama yang kini berjalan menjemput masa depannya yang baru. Adrian hanya bisa duduk bersimpuh di lantai marmer yang dingin, memandangi punggung Melissa yang perlahan menjauh dan menghilang di balik pintu kaca yang tertutup rapat. Di ruangan besar yang megah itu, yang tersisa kini hanyalah keheningan, jejak air mata penyesalan, dan sisa-sisa aroma minyak telon yang hangat. Sebuah wangi abadi dari ketulusan seorang wanita yang tidak akan pernah bisa ia miliki lagi. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini,
dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.